Hai semua, aku mau bikin bika Ambon versi ekonomis. Langsung ke cara membuatnya aja yuk. Pertama-tama aku mau godok dulu nih daun-daunannya. Daun pandan, daun jeruk, batang sereh. Kemudian di sini aku menggunakan santan instan sebanyak 65 ml atau juga setara 1 bungkus. Setelah santan, di sini aku juga mau tambahkan 200 ml air. Jadi ini seperti biasa kita godok. Lalu di sini aku tambahkan margarin 1 sendok makan. Setelah margarin, aku juga mau tambahkan kunyit. Kunyit bubuk ini opsional. Aku pakai 1/4 sendok makan. Kemudian garam 1/4 sendok makan dan aku nyalakan api sedang ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar santannya nggak pecah. Nah, teman-teman, sesuai request kalian, kemarin aku kan bikin bika Ambon premium telur 17 apa 12 tuh ya? Oh, 17 telur. Nah, di sini aku mau bikin yang versi ekonomis tapi premium juga rasanya. Jadi aku menggunakan setengah bahan. Di sini aku menggunakan hanya 7 telur, tapi hasilnya sama rasanya loh. Jadi kalau kalian mau berhasil, ikuti terus step by stepnya ya. Jangan bosen-bosen. Sebenarnya kemarin juga ada yang komen, ada yang gak berhasil, atau atasnya gak berlubang. Itu tergantung oven kalian masing-masing ya teman-teman, jadi disesuaikan aja. Tapi kalau aku ngasih tutorial, udah step by step ya. Nah teman-teman, kalau daun-daunannya sudah layu, ini kita matikan dan dinginkan ya. Lanjut, kita ke step kedua. Di sini aku mau bikin bahan biang. Aku mau tambahkan 1 sendok makan terigu apa aja, pro rendah, pro sedang boleh. Lalu aku tambahkan 11 gram ragi. Untuk ragi di sini nggak dikurangi ya, tetap 11 gram. Kemudian aku tambahkan 50 ml air hangat. Setelah ini aku aduk-aduk deh sampai rata dan nggak ada yang bergerindil sedikit pun. Ini untuk memastikan raginya masih aktif atau enggak ya, jadi wajib kita bikin bahan biangnya. Nah setelah ini aku mau diamkan dulu selama 10 menit. Ini aku tutup pakai mangkuk biar dia kedap udara ya. Bebas di wadah apa aja, yang penting ketutup rapat, oke? Ini juga penting karena kalau raginya mati nggak akan berlubang. Oke, selanjutnya di sini aku sudah sediakan telur. Aku pakai sebanyak 7 telur. Di sini ada 6 butir kuning telur dan 1 butir telur utuh. Kemudian aku tambahkan gula. Untuk resep lengkap ada di kolom description box ya. Kalian bisa cek langsung. Oh iya, ini aku lagi males ngocok manual, jadi aku pakai mixer aja ya. Biar hasilnya ngembang aja gitu. Sebenarnya sama aja mau di mixer atau enggak, hasilnya tetap sama. Yang penting kita kocoknya sampai benar-benar larut ya si gulanya. Nanti aku kasih tahu untuk kekentalannya seperti apa. Teman-teman, di sini aku untuk mixernya menggunakan waktu kurang lebih 5 menit dan untuk kekentalannya seperti ini. Intinya dia berjejak. Langsung aja di sini aku mau tambahkan sagu, tapioka, sama aja sagu sama tapioka sama ya. Kemudian di sini aku mau aduk-aduk, tapi kita aduk manual dulu biar si sagunya ini nggak berantakan. Setelah dirasa sudah merata sedikit, di sini aku menggunakan speed rendah untuk meratakannya. Jadi biar rata semua dan nggak ada sagu yang masih bulat-bulat atau bergerindil, ya.
Di sini kurang lebih setengah menit lah aku ngaduknya, nggak terlalu lama kok. Setelah si sagunya merata, aku juga nanti mau tambahkan langsung si santan ya. Santannya dipastikan sudah dingin, biar hasilnya nggak bantat. Nah, jika sudah seperti ini, aku taruh dulu mixernya. Langsung aja di sini aku mau aduk manual. Oke, dirasa udah nggak ada yang bergerindil sagunya. Langsung aja di sini aku mau tambahkan santan. Tuh ya, langsung aja deh semua. Ini kan ada bubuk kunyit, ya udahlah masukin aja. Nggak berpengaruh sih, karena kan hanya pewarna. Kita aduk pelan-pelan. Di sini untuk mengaduknya bebas, nggak mesti diaduk balik. Yang penting dia merata ya. Lakukan hal yang sama sampai adonannya benar-benar merata. Nah, kalau sudah seperti ini, dirasa merata, aku kayaknya mau langsung tambahkan ragi. Untuk raginya, ini udah benar-benar aktif karena aku 10 menit ngedieminnya loh. Nih, contoh ragi yang telah aktif seperti ini. Dia berbuih ya. Hati-hati, kalau nggak berbuih itu tandanya raginya mati, jangan dipakai ya. Bisa-bisa gagal semua deh. Masukkan aja semua, jangan sampai ada yang tersisa teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai benar-benar merata. Nah, jika sudah merata seperti ini, kayaknya udah cukup deh aku ngaduknya. Udah pas banget. Di sini aku gebruk-gebruk dulu spatulanya biar adonannya turun. Nah, kayaknya di sini juga aku mau gebruk-gebruk adonan sebanyak 3 kali biar gelembung udaranya itu keluar. Nah, kalau sudah seperti ini, siap kita istirahatkan. Kita propik ya selama 1 jam. Cukup 1 jam aja, karena cuma pakai 7 telur. Oke, inilah hasil yang sudah 1 jam. Bisa dilihat ya, ini bergelembung banget dan busanya tinggi kan. Ini udah siap kita panggang. By the way, aku udah panasin ovennya selama 10 menit menggunakan api atas bawah di suhu 180 derajat. Aku juga sudah panaskan loyangnya ya sekalian. Disarankan untuk loyangnya diolesin minyak ya. Ini cukup dan ini loyang panasnya. Ini udah aku olesin minyak goreng yang bersih sampai merata. Biar fungsinya nanti kalau sudah matang dilepasnya nggak lengket banget gitu. Ini langsung aja ya, adonannya aku tuang semua seperti biasa. Dan hati-hati tumpah. Kalau adonannya udah masuk semua, di sini aku rata-ratakan biar hasilnya nanti nggak jingjet atau tinggi sebelah. Nah, di sini kalau udah dirasa rata, udah selesai deh, tinggal kita panggang. Jangan lupa ya, nyalakan ovennya. Nah, di sini ovennya sudah panas. Aku masukin aja langsung. Untuk pemanggangan pertama di sini aku menggunakan tray yang nggak ada celah udaranya. Nih, pokoknya liatin aja deh cara memanggangnya biar hasilnya bagus. Ini aku ganjel, jadi untuk 40 menit pertama di sini nggak aku tutup rapat, jadi aku kasih ventilasi udara biar si lubang-lubangnya itu muncul dengan sendirinya. Ini kita gunakan api bawah dulu ya. Lanjut, setelah 40 menit kemudian, di sini aku mau tuker dulu traynya pakai yang ada udaranya yang garis-garis. Fungsinya biar si bika ambon bagian bawahnya nggak terlalu gosong ya. Jadi biar udaranya merata semua. Pertukaran tray. Ini kalau mau hasilnya maksimal. Tapi kalau kalian males ngeluarin traynya, nggak masalah. Mungkin bawahnya agak sedikit gosong nantinya.
Ini juga ngeluarinnya mesti hati-hati ya untuk si bika ambonnya, karena di bagian atasnya itu masih cair. Kalau nggak hati-hati tumpah, tuh bisa lihat kan masih cair banget. Di sini aku pelan-pelan masukinnya biar nggak berantakan. Langsung aja kita tutup rapat si ovennya dan kita panggang kembali menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 20 menit. Itu tergantung oven kalian masing-masing ya, karena suhu oven kita itu berbeda-beda. Nih, penampakannya seperti ini. Oke, teman-teman, akhirnya bika ambonnya sudah matang. Kita cek dulu ya. Oh iya, teman-teman, kalau dirasa kalian ragu belum matang, ditusuk dulu aja pakai tusukan sate atau tusuk lidi, nggak apa-apa. Kalau masih lengket dipanggang lagi, kalau udah nggak lengket itu bagus ya. Tapi aku di sini menggunakan waktu sekitar 60 menit ya. Hasilnya matang sempurna. Nanti aku kasih lihat deh ya hasilnya gimana. Nih aku benahin dulu ovennya. Tada, ini dia hasilnya. Rata bika ambonnya dan nggak ada yang meledak-meledak. Bisa dilihat kan, tuh ada lubang-lubangnya, itu tandanya berhasil. Itu bika ambonnya sudah pasti matang dan rongga seratnya juga bagus. Ini kita dinginkan dulu ya. Kalau masih panas dilepas, lengket dan sobek. Ini kurang lebih aku diamkan selama 10 menit dan udah aku seset juga pinggirannya pakai pisau seperti ini. Karena dia tuh nempel gitu teman-teman. Jadi kalian seset aja menggunakan apapun, yang penting bisa kebuka ya. Dan hati-hati juga untuk membukanya. Kalau sudah kayak gini, aku mau pindahin ke tray satunya. Langsung aja di sini aku mau balik seperti ini dan kita balik. Pelan-pelan. Nanti gubrak jatuh hancur. Aku juga pengen tahu sih bawahnya gosong apa enggak, masih penasaran. Dan 1, 2, 3. Tada, hasilnya eksotik, nggak terlalu gosong ya. Jadi seperti ini. Ini coklatnya bagus dan tekstur bikanya juga lentur dan lembut. Ini udah bisa dipotong tapi harus benar-benar dingin. Kalau nggak terlalu dingin, rongganya nggak terlalu kelihatan. Dan inilah hasilnya teman-teman. Aku motongnya selagi panas, ternyata belum dingin banget. Tuh akhirnya potongannya jelek. Tapi nggak masalah sih. Yang penting rasanya enak. Dan di sini aku tes ya. Aku buka, aku fokusin dulu. Tuh lihat, seratnya banyak. Apalagi kalau dipotongnya udah dingin, mantep banget deh. Buat kalian yang udah lihat video ini, makasih banyak ya. Buat yang request juga, makasih. Jadi aku ada konten lagi deh. Pokoknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat mencoba!